Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akan membahas tentang apa sih itu uh, new normal dan apa sih yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tapi dengan sistem dari pemerintah yang baru yaitu new normal. Nah, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau misalkan saya ada kesalahan dalam pembahasan kali ini, dan tetap jaga diri di rumah, jangan lupa pakai masker teman-teman, jangan lupa selalu cuci tangan, dan jangan pergi kemanapun deh kalau memang gak penting-penting banget ya kan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mohon maaf dulu, perkenalkan, nama saya Ayu Wulan Putri Utomo dari Akademi Farmasi Surabaya. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang new normal? New normal ialah kehidupan baru atau kehidupan dalam masih dalam pandemik ya, ini yaitu pandemik COVID-19, dengan kehidupan yang baru dalam artian kalau misalkan keluar rumah tetap menggunakan masker, tetap sering-sering cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu sih yang saya ngerti tentang new normal. Nah, bicara tentang new normal, sepertinya Indonesia telah menerapkan new normal nih per tanggal 8 Juni besok ya. Semoga tidak akan bertambah deh ya, karena kan sebelumnya adanya new normal kan sudah diterapkan nih PSBB nih. Nah, sepertinya PSBB ini tidak berpengaruh signifikan gitu terhadap penyakit COVID-19 ini. Contohnya yang ada di Surabaya, semua penduduk semua orang yang terkena COVID-19 jumlahnya itu semakin bertambah gitu, jumlahnya itu semakin meningkat gitu, tidak ada penurunan setelah adanya PSBB. Apakah PSBB ini cuma formalitas? Saya juga kurang tahu ya untuk yang lebih lanjutnya. Yang terpenting PSBB kali ini itu tidak menurunkan angka yang signifikan, malah jumlah untuk penyakit COVID-19 malah bertambah. Kok bisa gitu loh. Nah, ini bukan dari salah siapa-siapanya ya, tapi salah diri sendiri. Maksudnya orang-orang yang tetap kekeh, tetap bandel dengan keluar rumah, tidak memakai masker, dengan tidak selalu cuci tangan, dengan menghiraukan protokol-protokol kesehatan yang entah itu katanya COVID-19 konfirmasi politik lah, konfirmasi bukan deh, konfirmasi bukan ya, maksudnya polemik yang terjadi ini konspirasi politik lah, konspirasi apalah, dan aku nggak terlalu tahu sih. Tapi untuk PSBB yang diterapkan di Surabaya memang kurang signifikan gitu. Please, ayolah kita perangi bareng-bareng COVID-19 ini dengan cara jaga kesehatan diri sendiri, jaga imun tubuh diri sendiri. Toh untuk garda terdepan sebetulnya itu bukan para medis tapi diri kita sendiri, ya enggak? Ya dong, pastinya tenaga medis cuma hanya bisa membantu kalau kita udah terserang penyakit COVID-19 ini, sedangkan yang bisa menaikkan daya tahan tubuh diri kita sendiri dengan cara meningkatkan sistem imun diperoleh dari pikiran dan akal yang sehat gitu loh. Jangan mentang-mentang aku udah sehat kok, aku udah ini kok, tapi kan kita kan belum tahu orang yang seperti itu justru gimana ya, maksudnya tuh tidak menutup kemungkinan untuk bisa kena gitu loh. Apalagi orang tidak ada gejala itu tapi habis itu tiba-tiba sakit, itu malah bahaya. Nah, saran saya sih untuk new normal ini jangan dulu deh. Karena apa? Karena masyarakat di Indonesia ini masih pada bandel. Untuk yang keluar rumah tidak pakai masker hanya untuk ke mall, hanya untuk merayakan penutupan McD.
mohon maaf sebut merek, gitu tuh nggak baik gitu loh. Beda ya dengan orang yang bandel dengan orang bandel tapi menghasilkan uang. Orang bandel itu layaknya tuh dia tuh keluar bodo amat gitu loh. Tapi kalau orang yang bandel tapi dapat uang, dia kan untuk menghidupi diri dia sendiri. Tapi aku paling nggak suka sih sama orang yang udah bandel, udah tidak mematuhi protokol kesehatan, tapi ngeyel kalau dibilangin. Nanti kalau udah sakit gimana? Kan yang susah juga bukan situ, yang susah itu semua orang gitu loh, bukan hanya diri sendiri gitu. Diri sendiri tetap susah, tapi kan dia kan juga nyusahin semua orang dengan cara menambah penderita COVID-19 di Indonesia semakin memperbanyak, semakin banyak, apalagi di Surabaya. Wis, angkanya sungguh-sungguh di luar dugaan. Nah, untuk kalian-kalian yang masih tetap jaga diri sendiri dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan, tetap semangat ya. Saya doakan semuanya tuh tetap dijauhi dengan adanya penyakit COVID-19 ini segera menghilang juga di Indonesia. Dan kita bahas lagi dari awal untuk kegiatan new normal yang akan diadakan di Indonesia, sebaiknya itu diundur dulu deh sampai angka yang ada di Indonesia untuk penderita COVID-19 ini untuk menurun dulu, layaknya yang ada di Surabaya ini. Saya harap untuk turunnya signifikan dulu deh sebelum diadain new normal, karena kan kita kan juga belum tahu COVID-19 ini berlangsungnya berapa lama. Kabar-kabarnya sih akan bertahan lama ya, sampai akhir tahun kabar-kabarnya. Nah, untuk itu aja sih penjelasan saya tentang new normal dan saran saya tentang new normal setelah PSBB yang diadakan di Indonesia untuk saat ini. Mohon maaf jika penjelasan saya terlalu belibet ya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay healthy.